Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, karena Allah kita juga luar biasa dahsyat ya. Baik, selamat datang kami ucapkan. Di tengah-tengah kita ada Ibu Pendeta Marsaulina yang akan melayani kita pagi ini. Senang sekali kami bisa kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan sebentar beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari masing-masing kita boleh siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa. Kalau kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya bagi kami Tuhan, untuk kami boleh diam dalam hadirat Tuhan. Selain itu kami juga boleh menaikkan setiap puji-pujian kami, pengagungan kami bagi Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan Tuhan berikan. Kau menyucikan hati dan pikiran kami, semua umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga kami boleh lebih lagi merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Oh syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, boleh naikkan mazmur kita di hadapan Tuhan. Syukur kita kepada Tuhan. Dia layak disembah, Dia layak menerima pengagungan dari umat-Nya.
yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami muliakan. Oh haleluya Yesus, syukur bagimu. Kebesaran-Mu Tuhan.
segala keagungan hanya bagi nama-Mu. Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap karya-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan atas kami. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau yang sediakan bagi kami Tuhan. Kami percaya tangan-Mu senantiasa memegang hidup kami Bapa. Biarlah kami berjalan dalam iman bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Inilah kesempatan bagi kami untuk boleh meninggikan Engkau, untuk boleh kami bebaskan diri memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau Engkau disenangkan oleh setiap pujian umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang bekerja di tempat ini, di hati setiap umat-Mu, di pikiran setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau telah menyucikan hati pikiran kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk datang di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, semuanya siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Boleh katakan, tos kiri kanan katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari kita mau masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sudah salaman semuanya? Mari kita bersukacita dalam Tuhan. Bersyukur, amin. Halamannya dengan pujian. Mari kita penuhi baitnya dengan ucapan syukur. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan
Ini pengakuan bagi kita bahwa Allah kita dahsyat dan Allah kita baik. Amin. Ya, masih mau muji Tuhan Bapak Ibu? Pasti ya. Mari kita datang kepada Tuhan lagi, kita katakan bahwa tiada terukur kasih setia Tuhan. Karena dia memang Allah yang kasihnya luar biasa panjang ya. Dan bagaimana anugerah Tuhan itu selalu nyata, boleh kita rasakan. Haleluya. Setiamu besar selamanya, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib berkatamu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Ini panas ya. Oke, baik. Ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Saya berikan waktu dan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Kenapa? Ada? Ayo, siapa yang hitam sih kita keluarga metal. Apa sudah ayo ini ngomong kamu nyanyi apa sih? Nyanyi apa? Shalom. Puji nama Tuhan. Kami berterima kasih untuk jemaat dan kepada Tuhan di mana pada siang ini kami diberikan kesempatan untuk membawakan satu pujian. Biarlah pujian ini bukan hanya kami nyanyikan, tapi inilah betul-betul kerinduan kami, kerinduan keluarga kami, agar kami
tetap dalam lindungan Tuhan, tetap anak-anak kami diberikan kesehatan dan diberikan hikmat, dan begitu juga semua aktivitas dan pekerjaan Tuhan yang selalu campur tangan. Mau cinta Yesus. Apa? Kami akan coba bawakan pujian karena kami mau tetap mencintai Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah keluarga Bapak Manurung menjadi keluarga pemuji ya. Selalu memuji muliakan Tuhan dalam situasi apapun. Tetap selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Amin. Ada lagi yang menyatakan cinta kasih Tuhan? Kalau tidak, mari kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Baik, mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan.
persembahkan kembali pujian ini. Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Amin. Roh Kudus, Roh Kudus. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, Berfirman, berfirmanlah Tuhan. Mari saudaraku, biarlah yang berfirman ini kita mau sambut Tuhan Yesus yang berbicara pada kita. Hamba-Mu ini hanya alat. Oleh karena itu mari saudaraku, kita anggap Tuhan Yesus berbicara pada kita supaya untuk mengubah kehidupan kita. Ku rindu Ya. menikmati Haleluya, 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 haleluya. Bapa, inilah kami. Kami mau dengar Engkau. Firmanlah. Baik kami Bapa jemaat yang paling tua sampai yang terkecil. Berbicaralah kepada kami Bapa. Karena kami dari rumah kami masing-masing. Engkau lebih tahu pergumulan kami. Kedatangan kami dari rumah kami masing-masing, Engkau lebih tahu tujuan kami. Oleh karena itu Bapa, mari urapi kami satu persatu. Hampiri kami satu persatu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh datang kepada kami. Lewat firman-Mu yang kudus ini. Bapa, kami tahu iblis tidak mau diam mengganggu perasaan kami, mengganggu pikiran kami, baik lewat multimedia, baik apapun Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami mau usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan konsentrasi pada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada untuk duduk diam seperti Marta mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap mendengar. Kita yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku, silakan duduk. Tak kenal maka tak sayang ya. Salam kenal untuk kita. Asli saya ini orang, ada dicantumkan kah? Oh enggak dicantumkan namanya ya. Asli saya ini asli orang Batak. Tadi katanya yang nyanyi itu manurung. Bukan mau nurung ke bawah kan, tapi naik ke atas. Memang jalan dari sana ke sini manurung kan. Saya ini Nyonya Raja Guguk Boru Siregar. Asli orang Batak, nggak ada campur-campuran. Lahir di kota Medan, besar di Jakarta, kawin lagi ke Siantar. Udah itu baru tua ini di Kalimantan dan keliling-keliling. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus mempercayakan kepada saya ada 5 anak laki-laki. 5 laki-laki kan? Berarti saya yang paling cantik.
Ya kan? 5 laki-laki. Dan suami sudah duluan dia mencari tempat kami nanti di kerajaan sorga 2008 yang lalu. Jadi udah berapa tahun, hitung sendiri. Ya, tugas saya adalah pendeta misi. Jadi keliling-keliling, Tuhan percayakan pada saya dan saya keliling kemana aja Tuhan mau perintahkan. Bahkan puji Tuhan sudah 5 benua, Asia, Afrika, Australia, ya, Eropa dan Amerika. Dan keliling-keliling, maaf bukan menunjukkan kesombongan. Nanti saudaraku biar tahu kok bisa. Anak laki-laki 5 semua. Dan suatu suami meninggal 2008. Anak yang masih esket, sarjana kedokteran, adalah dia itu sekarang sudah dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Gunung Malang, Balikpapan. Dan dia dibiayai dari Pemkot Balikpapan, ya, spesialisnya. Yang nomor 2, dia tadinya tamata kuliah di Unmul, Mula Warman, hukum, tapi dia karena dia pikir mamanya sendiri dia pindah ke Jakarta, ambil lagi notarisnya. Tapi sekarang dia sudah pergi sama anaknya, sama istrinya jauh ke Amerika, yang tempat saya kemarin di sana pelayanan. Terus yang nomor 3, waktu papanya meninggal, waktu yang ini notaris yang di Amerika sekarang, waktu itu dia masih sarjana semester 3, ya. Nah yang ketiga, waktu papanya meninggal dia umur 5 tahun. Sekarang sudah kerja di Telkom. Tadinya Telkom sini Balikpapan. Sekarang dia udah dipromosikan ke Jakarta. Yang keempat, dia sekolah hukumnya di Bali. Enggak ada yang swasta, negeri semua. Ya, coba bayangkan, kita kalau pikir-pikir kan mustahil ya, tapi bagi Tuhan tadi mustahil. Dia ambil hukumnya di Bali dan dia ambil notarisnya di Jakarta, sekarang sudah notaris. Yang kelima, tadinya waktunya papanya meninggal, umurnya masih 1 tahun 2 bulan. Coba sudah bisa bayangkan. Sekarang sudah semester 3 kuliah di Calvin Institute yang sekolah Ripom, tapi bukan sekolah pendeta. Padahal dari kandungan saya sudah minta, Tuhan ini mau jadi pendeta, biar ada nanti temanin saya. Tapi dia bilang, Mak saya sekolah tempat pendeta kok, katanya. Jadi puji Tuhan, itulah perkenalan saya. Kenapa bisa sampai ini, dan saya terus terang, tidak ada yang bantu. Tidak ada, dan saya ini ada waktu papanya meninggal, waktu suami meninggal 1 gram emas pun tidak ada. 1 gram emas sudah bisa bayangkan orang sakit stroke. Kayak Bapak Gembala ini masih segar. Kalau dulu suami berjalan udah diangkat-angkat. Sampai anak sudah jenuh ya. Nenteng-nenteng ya, kalau Bapak masih bisa jalan-jalan. Jadi dalam arti apa? Kenapa bisa saya bertahan sampai sekarang? Mau tahu rahasianya, saudara? Mau tahu? Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, kita membaca firman Tuhan. Nanti kalau mau tanya-tanya sudah selesai ya. Yang sekarang ini dulu kita undang firman, saya undang berdiri kita, karena saya sengaja, karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Firman Tuhan itu adalah Yesus. Sementara Jokowi datang kita berdiri sampai kita foto-foto, selfie-selfie kan? Bahkan pengantin mau kita datang aja dari pelaminan aja kita berdiri kan? Apalagi ini firman Tuhan. Jadi diusahakan baca firman Tuhan itu harus kita menghormati, ya. Mari kita baca di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Boleh kita baca bersama-sama? Yang sudah dapat katakan amin. Yang bawa Alkitab, yang sudah dapat katakan amin. Adakah yang bawa Alkitab? Mana? Yang bawa Alkitab? Bapak ya? Bapak dapat hadiah nanti ya, saya titip sama Ibu Gembala ya. Saya paling biasa itu kalau orang bawa Alkitab berarti dia masih ada cinta kasihnya untuk Tuhan. Ya, sekalipun handphone ada Alkitab, tapi di handphone itu kadang-kadang bisa mengganggu konsentrasi kita, lihat IG, lihat WhatsApp, akhirnya kena tipu. Pernah saya alamin begitu. Yang bawa HP katakan amin. Aman, bukan amin, aman ya.
Mari kita baca bersama, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Silakan dulu saudaraku. Ini belum pada sarapan ya? Nah, saya udah. Kalau saya udah tadi sarapan, kebetulan saya ada meriang sedikit karena tadi malam ada kebaktian keluarga, rambut basah-basah pergi ke ruangan AC jadi agak meriang. Harusnya saya enggak jadi ke sini, tapi terbeban jiwa saya, otak saya, masa saya harus ke tempat jemaat yang banyak-banyak, jemaat kecil juga harus datang. Harusnya saya tadi malam saya harus berangkat ke Palu karena ada mukernas di sana, saya udah izin, udah telepon sama Ibu Gembala. Terus kata Ibu Gembala, ya sudah diumumkan pada jemaat. Jadi bahan pikiran saya, sudahlah naik kapal laut sama naik pesawat memang jauh ongkosnya kan, jauh, sangat jauh sekali biayanya ya, 1,7 dengan 275. Ya hitungan ibu-ibu, apalagi orang Batak toh. Beda berapa coba? 1.400.000 kan? Udah bisa beli ayam manuk. Sudah bisa beli babi berapa kilo? Iya kan? Kalau dihitung-hitung toh. Tapi tidak, kata Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan untuk Tuhan. Apalagi untuk pelayanan Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa bertemu dengan saudaraku terkasih sini. Ternyata kata Ibu Gembala, banyak jemaatnya orang Batak. Tadi ada Margawan Nurung, ada lagi siapa lagi? Ada Ibu Bortorus, ada lagi? Si Ombing, apa lagi Ibu? Borobutar, Panggabean, luar biasa. Oh ya, mantunya Ibu Gembala rupanya Panggabean. Panggabean itu adalah orang paling kaya dulu zamannya orang Batak. Iya, Jenderal Panggabean kan? Nah, orang paling kaya, paling cantik. Iya, ada sejarahnya itu kalau baru Panggabean cantik, pasti ada sedikit. Nah itu nggak tahu perjanjian mereka dulu, ceritanya dulu. Perjanjian mereka dengan ular, ceritanya dulu ya. Kalau ada cantik sedikit, pokoknya cantik aja, ada aja. Boruta Barat juga, pokoknya yang dari sononya deh, ada perjanjian dulu. Tapi sekarang nggak lagi ya, yang tadi WL ya. Nah, yang WL-nya kurang semangat saya lihat. Ya, kalau bisa mulai besok harus semangat ya. Suami sudah bencet gini, ya Yesus. Harus semangat. Ya, apalagi lagunya tadi suami udah begini-gini dia. Ya, nggak boleh. Ya maaf kalau saya khotbah memang begitu. Mau tersinggung terserah. Besok nggak diundang lagi nggak apa-apa Bu Gembala. Yang penting bertobat semua. Iya kan? Nah, jadi yang di sini saya ingatkan adalah di dalam Matius 22, 37 sampai 39, kalau sebenarnya di sini adalah judulnya adalah hukum yang terutama ya. Tapi kalau saya bikin di sini judulnya adalah kasih yang tak terbatas. Ayo, maukah kasih yang tak terbatas? Seperti apa sih kasih yang tak terbatas? Apalagi kalau sekarang kita ini ya, kalau ada yang namanya handphone yang ada paket unlimited, wah senang sekali kan? Oh pokoknya wah habisin aja itu, pokoknya nggak tahu unlimited sampai kapan. Tetap juga unlimited habis juga toh. Mau ditipu-tipu sama Telkomsel, habis juga unlimited. Tapi kalau ini, mari saudara, kasih yang tak terbatas itu seperti apa? Kalau kita pernah merasakan bagaimana kasihnya Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Seperti apa sih orang yang mengasihi Tuhan dengan seperti apa? Apakah cukup dengan karena kita datang ibadah? Dengan persekutuan atau dengan doa puasa atau dengan mengasihi Tuhan kasih perpuluhan banyak-banyak atau karena sudah udahlah aku kasih perpuluhan aja, yang penting aku kasih perpuluhan, aku nggak usah kerja, atau ke kolektif kita banyak-banyak, atau kadang-kadang mengasihi Tuhan sudahlah Bapak Gembala sama Ibu Gembala udahlah tesen itu katanya ya. Tidak saudara, seperti apa namanya mengasihi Tuhan? Kalau saudaraku tadi sudah mendengarkan kesaksian saya, mati kali ya. Anak 5 laki-laki, apalagi banyak orang Batak di sini. Amanggo, ya amang pusing kepala. Ya kan? 5 laki-laki masih tanggung-tanggungnya, belum jadi semua.
puji Tuhan sekarang saya puji Tuhan semua. Ya Tuhan kasih yang terbaik. Tapi apa? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Mau tahu nggak? Iya, pagi-pagi sebelum turun dari tempat tidur, mari kita nyanyi bukan pujian penyembahan. Karena saya bukan khotbah di HKBP, jadi saya harus ajak pujian dan penyembahan. Ku masuk ruang maha kudus. Tahu kan lagunya? Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab Tuhan, haleluya, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan, haleluya. Ya, nyanyikan dulu lagu dengan kamu menganggap dirimu menyanyi. Ku masuk, benar-benar. Ya, benar-benar kita datang untuk Tuhan, kita benar-benar menyambut Dia. Enggak sampai 10 menit kamu kalau nyanyikan itu dan kamu berdoa. Terima kasih Tuhan, aku boleh ada sebagaimana ada, Engkau kasih napas kehidupan, Kau berikan aku kesehatan, dan aku masih memperoleh pengampunan dosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib selalu mengampuni dosa kita. Adakah kita lakukan, saudaraku? Apa karena pagi-pagi langsung ibu-ibu turun tempat tidur langsung ke dapur, trek, nyalain trek, bangun, sekolah. Adakah begitu? Cepat, Pak, kau nggak kerja kok, Pak. Kau duduk aja, kau bikin ya, begitu kah? Jangan, utamakan Kristus. Kalau kau mengatakan kasih kepada Tuhan, Tuhan Yesus lebih mengasihi kita. Dia itu selalu memperhatikan kita. Kita boleh ada sebagaimana ada sekarang ini, bukan karena kehebatan kita. Dalam Yohanes 15 ayat 16, coba dibacakan anak muda. Boleh dibaca yang kuat, yang siapa yang dapat aja? Yohanes 15 ayat 16. Bisa? Ayo. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Amin. Jadi jangan sombong. Aku ini pelayan, aku ini pendeta, aku ini hamba Tuhan, aku ini WL. Enggak. Bukan lo yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Siapa kita? Kita ini adalah manusia penuh dengan dosa. Kok Tuhan mau pilih kita? Mau kita berpikir, kenapa Tuhan memilih kita? Kenapa Tuhan mengangkat kita? Kita boleh ada sebagaimana ada sekarang ini. Yang bagian tim musik dikasih kecerdasan, yang WL dikasih hikmat, yang pendeta juga dikasih, yang semuanya. Hah? Kenapa? Kenapa? Karena kasihnya. Karena kasihnya. Ada kan lagunya? Dengan kasihnya ku diselamatkan. Ada kan lagunya? Kasih Yesus, iya. Jadi jangan pernah berpikir aku mengasihimu Tuhan kayak lagu tadi. Aku mau Ku mau cinta Yesus selamanya. Stop itu. Bilang kalau ku mau itu kan berarti masih belum melaksanakan kan? Iya enggak? Ku mau. Hei, Manurung. Kau mau makan kah? Iya mau makan. Tapi belum terlaksana kan? Belum kan? Masih mau kan? Berarti itu yang enggak jadi-jadi mencintai Yesus. Ya Abah, Bapa, ini aku anak. Kasih refleksi dong. Kasih apa itu?
apa namanya yang ini? Jangan ya Aba, harus ya Aba. Jadi konsentrasi. Kalau tadi nyanyi-nyanyi tapi matanya kemana, pikirannya kemana, saya perhatikan itu, maaf. Tersinggung silakan untuk mendengarkan hari ini sebelum mati. Ya, jangan katakan ku mau cinta Yesus selamanya, jangan. Tapi ubah, ku cinta Yesus selamanya, buang maunya. Karena kalau mau kan belum terjadi kan. Ku cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Ku tetap, lihat belakangnya, cinta Yesus selamanya. Ya kan, tetap cinta kan, bukan tetap ku mau cinta, enggak kan. Jadi dibuang itu kata maunya itu. Ya, ada amin? Nah, kalau saya mengajarkan itu biasanya supaya terbuka. Ya, apalagi nyanyi itu, ya Abah, benar-benar kita itu menyambut, ada sedangkan presiden aja kita sambut kita begitu bangga, apalagi pengantin, apalagi orang Batak, raja adat aja kita bangga, apalagi hula-hula, oh kondak tunduk, tak tunduk, tak tunduk, tak tunduk, ya kan, sampai begitu, tak tunduk, langsung, dah, tunduk, ya kan, masa sama Tuhan Yesus nggak bisa dengan refleksinya luar biasa. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Harus ada. Jadi Tuhan Yesus melihat, oh anakku ini luar biasa dia. Jadi ada koneksi kita sama Tuhan kalau kita benar-benar mengasihi dia. Sudah bagus tadi, keluarga ya. Keluarga tadi itu kan, anak istri, suami kan, bagus. Tingkatkan. Melayani itu gak harus khotbah. Melayani itu gak harus menginjil, nyanyi juga, tapi kasih refleksi yang bagus. Jangan, ya Abah, Bapak, ini aku, istri ngeliat kemana matanya, suami kemana. Ini aku, emang gua pikirin, gua ngeliatin tadi, ya kasihan dia lagunya enak banget. Tapi sayang, maaf, ya itu ya, bukan apa-apa untuk perubahan iman kita, bahwasanya hubungan pribadi kita dengan Tuhan, jangan main-main. Jangan main-main deh. Kenapa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Supaya engkau pergi. Coba. Jadi jangan pernah merasa, oh aku ini enggak ada. Percaya. Dan kita dijaga seperti biji matanya loh. Ya kan? Nih, aku seumur-umur tidak pernah pakai pernah sih dulu ya, masih belum bertobat, maksudnya belum pendeta. Baru ini setelah pendeta pasang bulu mata, anakku protes kemarin, "Mama, mau kemana pakai bulu mata palsu?" Padahal gue udah usahakan jangan kelihatan, tapi benar-benar kelitik-kelitik, menderita juga kalau pengen cantik ya. Cuci muka harus begini-gini, capek nih, gue gitu, rontok-rontok di situ deh. Kenapa? Karena kita merasa kita kan mau menjaga kan, bulu matanya nggak jatuh kan, iya kan? Apalagi kita dijaga Tuhan seperti biji matanya. Ada amin? Iya. Jadi jangan macam-macam kalau kita nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Ya berapa lagu tadi, saya lihat nggak ada semangatnya. Apalagi mikirin kredit utang kah? Apalagi mikirin yang banyak kah? Nggak usah deh. Percaya saja. Saya berani bicara karena saya sudah ngalami. Saya tidak pengalaman orang, pengalaman diri sendiri. Apalagi orang Batak, menjauh semua loh. Kalau angkat telepon pada pura-pura nggak dengar teleponnya, ntar jangan-jangan mau ngutang ini, jangan-jangan mau ini, jangan mau ini. Iya nggak? Iya nggak? Ibu-ibu pengalaman lagi, apalagi kalau anaknya kos, wah mau apa lagi dia minta ini, apa lagi? Iya kan? Benar. Saya dijauhkan sama keluarga dulu atau saya masih benar-benar menderita. Tidak ada yang tanya, bagaimana anakmu? Bagaimana ini sekolah? Nggak ada. Sekarang sudah jadi. Dek, bantu doa ya. Anakku mau masuk ini. Dek, doakan aku sakit. Dek, banyak dek. Kebetulan aku adalah anak bungsu. Bagus aku nggak protes, kemana aja lu dulu? Kagak, kata Tuhan kasihlah sesamamu, ya kan? Jadi jangan pernah kita merasa hebat karena kita ini dipilih Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, kita dipilih Tuhan. Tapi bersyukurlah sampai hari ini kita masih ada sebagaimana ada karena kasih Tuhan. Kita sudah memperingati kemarin kematiannya, kebangkitannya,
dan curahan Roh Kudusnya. Tadi saya tanya Ibu Gembala, Bu Gembala, sudah adakah pencurahan Roh Kudus, doa pengurapan Roh Kudus? Sudah katanya. Oh sudah. Kalau belum nanti kita doa. Ya. Kalau mau diurapi, itulah. Karena apa? Kalau kita sudah merasakan bergaul kearif dengan Tuhan, nggak ada lagi. Semua manusia memang butuh uang, tapi jangan jadi uang yang buat kita jadi berdosa. Anak saya nomor 1, dia udah dokter kandungan spesialis loh. Spesialis kandungan loh. Tapi sampai sekarang belum punya anak. Udah 9 tahun. Emang apa kata orang Batak? Udah tahu lah ya orang Batak kan. Tapi kalau kita sudah orang yang percaya, bukan lo yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Mungkin pada saat ini dia belum dikasih karena belum ada dipercayakan Tuhan. Mungkin karena dia sibuk jadi dokter, istri sibuk, istri sibuk. Jadi kalau belum ada dikasih jangan gerutu. Tunggu waktunya Tuhan. Ingat si Sarah sudah mati haid, tapi Tuhan masih kasih. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang. Jangan pernah patah hati. Jangan pernah. Saya merasa begitu karena saya sudah ngerasakan. Kalau dipikir-pikir, Tuhan gimana ini Tuhan? Anakku 5. Laki-laki semua, bagaimana untuk nyekolakannya? Bagaimana? Pusing kepala. Ya kan, kayak si Peggy dulu. Ada pusing, ya kan? Dulu kalau ada kan pernah nonton itu kan, film apa? Sinetron itu si Peggy Sukmawati. Ada pusing, katanya kan. Tapi bukan itu. Datang pada Tuhan. Tuhan, ini anakmu. Aku adalah hanya titipan yang kau kasih anak-anak ini. Aku percaya engkau tidak akan membiarkan anak-anak ini menderita Tuhan. Iman. Ibrani 11 ayat 1 boleh baca? Boleh baca? Tadi kan bukan kita yang milih Tuhan kan, tapi Tuhan yang pilih kita kan, ditangkap kita, masuk kau ke GSDA. Hei Manurung, harusnya kau ke HKBP. Sudah, masuk aja ke GSDA. Hei Busitorus, Siombing, kau harusnya ke HKBP. Masuk saja ke SDA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Oh, udah Jemaat Allah loh. Bukan jemaat-jemaatan. Ya, kalau ada istilah orang dulu mengata anak-anak bercanda-bercanda. Apa sih singkatan HKBP? Utunja karosi balik padita katanya, coba. Itu bahasa roh Bu, Ibu nggak perlu tahu. Yang tahu hanya orang bahasa Batak, ya kan? Ya itu bahasa roh, nanti Ibu tanya aja mak. Utunja karosi balik padita katanya, itu bercanda mereka di kampung ya. Tapi kalau ini GSDA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Ini Jemaat Allah semua. Ini Jemaat Allah. Ibu Sitorus ketawa terus. Ya, maaf Bu, ini bercanda saja. Itu ada candaan orang di kampung ku dengar. Ada ku dengar begitu ya. Jadi aku ya hafal aja jadi masuk ke memoriku. Oh gitu kah? Karena bukan apa? Saya dulu HKBP Bu. Jangan salah. Terus saya marah betul sama Tuhan dulu. Saya guru sekolah minggu iya. Guru sekolah minggu di HKBP. Ketua Dewan Diakonia iya. Punguan Ina udah terlambat ke depan letak pamer berlian. Iya. Saya udah lakukan itu. Turun dan ntar pas udah jalan ini mau bapak mau suami mau berangkat. Aduh lupa pakai cincin. Pak tunggu dulu, balik lagi ambil berlian mau apa pamer. Ayah dasa orang seda kayak begini. Orang seda. Benar aktif tapi belum bertobat. Jangan salah. Saya aktif. Guru sekolah minggu iya. Dewan Diakonia iya. Punguan Ina iya. Apalagi? Pergi, aktif. Tapi belum bertobat. Saya buka konveksi, jahit. Hari Jumat beli bahan, Sabtu potong-potong, jahit. Minggu pamer, jalan naik kebaya. Udah itu terlambat lagi ke depan. Ke depan duduk karena suara satu. Kur Punguan Ina. Dan paling cantik lagi saya waktu itu, ini mah udah jelek. Ya dalam arti apa? Maksud saya banyak orang katanya sudah pelayanan, banyak orang katanya sudah hamba Tuhan, banyak orang katanya
semuanya sudah pergi ke gereja, tapi tidak ada perubahan. Imannya kemana? Khawatir masih jalan terus. Gelisah masih jalan terus. Apalagi? Pokoknya banyak deh. Apalagi kasih kolekte. Dia nggak imanin kalau dikasih, padahal di Alkitab kan ada dikasih 10, 20, berapa kali lipat ada toh. Ini enggak. Yang ada buat beli permen lebih mahal uang parkir daripada uang kolekte dikasih. Di sini nggak ada, di sana tuh ada. Janganlah. Kalau untuk Tuhan berilah yang terbaik. Untuk Tuhan, bukan untuk Bapak Gembala. Bukan untuk Ibu Gembala. Tapi untuk Tuhan, untuk supaya ada untuk memperluas kerajaan surga. Ya, jangan. Apalagi kita dulu masih istilahnya masih Senin Kemis, udah dagang, udah jualan, udah hebat diberkati Tuhan. Malas lagi datang ke gereja. Jangan ya. Atau kita udah sukses, malas lagi. Kalau saya mau boleh sombong sekarang, bisa aja saya sombong. Anak sudah ngasih uang, tapi enggak, saya enggak peduli. Siapa dia? Saya kerja di manusia aja, di perusahaan aja dapat gaji UMR berapa? 4 juta ya kalau di Balikpapan. Hah? Pokoknya segitulah ya. Apalagi untuk Tuhan bekerja. Untuk manusia kerja dapat gaji kan? Apalagi untuk Tuhan. Mana gaji saya itu anak-anak itu tadi. Sekolah spesialis beasiswa. Sekolah notaris bisa baik. Dapat apa namanya sekolah negeri itu? UMPTN ya. Begitu juga semuanya begitu. Yang terakhir ini karena di Kalpin, karena anak pendeta ada diskon. Pokoknya intinya ada. Yang biaya sekarang abangnya. Nggak capek lagi saya. Dulu, mau tahu kerjaan saya dulu apa? Semua saya kerjain demi untuk menyekolahkan ini anak. Catering iya. Ayo kalau mau kapan-kapan mau makan, ayo makan sama-sama. Suruh gua masak, belanja aja. Catering iya. Jahit iya. Salon sampai 9 salon. Apalagi konveksi iya, bikin baju ini, celana-celana pendek itu. Yang ada ngutang semua, lunas, nggak dibayar. Ditubuh perbadan, apalagi orang Batak, ditubuh perbadan, itu bahasanya nanti tanya Bu Pendeta, apa artinya? Ditubuh perbadan, ngutang ambil, nggak lancar, banyak pujian. Giliran ditagi, kamu terlambat sih, aku baru bayar arisan. Kamu terlambat datangnya, ada anakku tadi minjamnya. Apa? Bisa kita berontak? Bisa nggak berontak? Ya sudah, lunas dengan secara tidak langsung. Banyak saya rugi, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saya rugi. Tuhan selalu memperhatikan saya karena saya datang pagi-paginya dan saya selalu datang pujian penyembahan dan paling utama. Jadi, siapa yang baca Alkitab tiap hari? Coba acung tangan. Selain Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Ayo acung tangan jujur kepadaku. Hah? Ayo, enggak ada? Ya udah enggak jadi hadiahnya gue kasih. Kenapa? Baca firman Tuhan, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Iya. Dalam arti tumbuh itu, kita lihat pohon-pohonan kan, kalau udah tumbuh pasti dia akan menghasilkan buah. Buahnya itu apa? Yaitu hasilnya apa yang kita kerjakan semuanya pasti berhasil. Ini. Jangan kebanyakan lihat IG. Udah itu lihat IG-nya, banget lagi. Lihat TikTok siapa tuh, sekarang ini banyak banget konten, korban konten semua. Udah itu dilihat, Ibu Manurung pakai baju apa ini? Di matanya digedein. Apa dia? Bajunya, jangan ngutang dia ini. Dilihat lagi begini. Mereka apa? Herder. Hermes. Jadi dalam arti apa? Inilah manusia yang kadang-kadang tidak tahu mengucap syukur pada Tuhan. Waktunya lebih banyak di handphone daripada di Alkitab. Saya tidak mau munafik. Kadang-kadang habis juga waktu saya. Tuhan ampuni saya. Benar. Gara-gara itu. Tapi kalau kadang-kadang saya kasihkan share-share firman Tuhan. Tapi kalau udah asik lihat IG, apalagi lihat TikTok, enggak ya. Apalagi jadikan aku yang pertama, ya kan?
sampai begitu toh. Apalagi sampai begini-gini. Ya Allah, ya Robir. Korban TikTok ini semua. Sekarang, apalagi? Orang Batak pesta. Balansun, anak Medan tuh kawan. Sampai joget dia, sampai kemana nggak tahu dia. Senyawer berani loh uang 50. Ini sawer. Ikanlah. Oh, langsung ikan. Katakan padanya. Nyawer 50-an. Sampai ke gereja ngasih kolekte 5.000 mikir. Suami minta beli makanan marah. Anak minta jajan marah. Pamer kalau ada masih pamer sekarang bertobat. Saya bukan anti adat, maaf. Saya bukan anti adat. Jangan jadi adat itu yang membuat kita berdosa. Ada dalam firman itu dikatakan, bibirnya memegahkan aku tapi hatinya menjauh daripada aku. Itu artinya. Memegang, iya kan? Dipasu-pasu, tapi keluar tuh babi. Keluar ikan mas, keluar ulos. Saya bukan anti adat, tapi jangan itu. Saya bukan pengaruhin, bukan. Kenapa? Saya udah 6 tahun apa 7 tahun. Ya. Ada 6 tahun nggak aktif ke adat. Itulah tadi karena sejak suami meninggal menjauh semua. Gue pikirin apa pikir gue. Nggak taunya sekarang udah enak. Ikutan deh, kawin lah bere. Jadi hula-hula. Hula-hula ini tulang apa namanya? Sohot ya. Ya ampun ya Robi. Ke salon jam 2 pagi. Sampai selesai acara jam 9 malam. Pakai kebaya. Oh Tuhan, mati deh kapan ini gue selesai. Ya kan? Ibu-ibu pasti udah ngerasain. Entar di gereja 1,5 jam. Oh, pusing deh lu. 5 jam ntar gue khotbah. Pulang-pulang deh sendiri. Tinggal 1 gak peduli aku. Yang penting gue sampaikan kebenaran firman Tuhan. Di pesta bisa berjam-jam. Sementara di gereja sudah bolak-balik lihat jam. Fokus deh. Ayo, mari. Fokus sama Tuhan. Supaya engkau diberkati dan engkau pasti diberikan apapun yang engkau minta pasti Tuhan sediakan. Ada dikatakan Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan ke. Iya. Itu bukan kata-kata cerita, ini firman. Nyata. Karena di dalam Alkitab ini. Ya saya kasih tahu ya. Mungkin belum belajar ya. Ini dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yang ada hanya kata perintah dan janji. Boleh buka nanti. Ya. Ada kata perintah dan janji. Ya, yang paling singkat dulu lah. Yang paling cari dahulu. Cari kan perintah kan? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Udah itu kan? Udah kita cari kan? Kerajaan Allah itu apa? Hatimu sukacita, engkau hidup benar. Ya, itu kerajaan Allah. Bukan kerajaan siapa namanya, si wali kota, bukan. Kerajaan Allah. Ya kan? Hati sukacita, tidak ada sungut-sungut, tidak ada marah-marah, tidak ada dengki, tidak ada sirik. Paling utama orang Batak ya. Sirik dengkinya masih tinggi, kalau di sini nggak ada, di sana banyak. Nggak ada di sini, saya percaya. Kalau sudah datang ke tempat Tuhan yang ini, pasti. Kenapa? Kalau masih ada sirik dan dengki hari ini, bertobat. Karena itu adalah membuat hati dan pikiranmu menjadi kacau. Kau pikirin. Sampai dia sudah tidur nyenyak, ngorok sampai. Si Bonur udah enak tidur, kau masih mikirkan dia. Apa enggak jadi susah? Apa enggak jadi dosa? Hah? Dosa enggak? Sudahlah, kalau orang lain berbuat jahat, orang lain, Tuhan ampuni dia. Ingat Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang dia perbuat. Betul. Kalau mama lagi marah, suami lagi marah, berarti dia lagi dikuasai dengan roh jahat. Ingat aja, Papa sadar Pak, sadar Pak, kuasa kegelapan ada sama kau. Tolak dalam nama Yesus. Sadar dia tuh. Kalau sudah kau sebutkan nama Tuhan Yesus. Jangan dong suami udah marah. Kenapa rupanya? Pulang aku. Pulang, ongkos gua aja nggak ada, mau pulang aja lu sendiri katanya. Iya kan? Janganlah ya. Jangan pernah katakan kata cerai. Hati-hati, ditangkap iblis langsung. Pok. Akhirnya timbul perceraian. Jangan katakan pada anak-anak mengatakan bodoh kau, goblok kau, opung dulu begitu. Jangan. Ditangkap iblis. Katakanlah yang indah-indah. Katakanlah yang memberkati. Anak bapak ganteng, walaupun yang namanya giginya tinggi gitu.
tetap aja ganteng, anak papa manis, ya, anak mama baik. Semua katakan yang indah-indah supaya dia terekam di pikirannya kata yang indah-indah, bukan kata yang jelek. Mau kan mulai sekarang kan? Apalagi istri. Katanya mengasihi Tuhan kan? Mengasihi Tuhan kan? Tadi iman kan? Nah, iman, percaya aja suamimu. Kalau dibilang orang, "Hei, kamu ngana tahu toh? Itu tadi suamimu tadi boncengin sama ini." Biarin aja. Berarti dia sayang sama orang itu orang. Nanti ada tukang urut-urut saya. Saya dulu gitu sama suami saya. Saya belum bertobat itu. Kamu tahu tadi suamimu, biarin. Manas-manasin nanti saya. Biarin, biar ada yang ngurut kaki saya, ngurut tangan saya. Udah, akhirnya kan bosan yang gosip-gosip itu kan. Jadi enggak usah, itu waktu saya belum bertobat, saya bilang biarin aja. Karena kalau kita tangkap, yang ada kita stres. Kita pikirin, padahal suami kita setengah mati kerjanya. Ya, boleh? Mau saudaraku? Nah, tadi sudah iman, percaya sama Tuhan, dan taatlah melakukan firman Tuhan. Ya, apa itu? Kasihilah istrimu. Untuk suami yang masih pelit bertobat ya. Jangan ditaruh di dompetnya, itu ada yang selip itu satu di dompet ya. Saya pengalaman itu Bu. Saya buka, saya suami lagi mandi, saya ambil dompetnya, saya lihat, ada duit, nanti aku tinggal pelan-pelan. Betul, karena saya tahu makanya saya ngomong Bu. Nggak tahu kalau ada di sini ada. Ya, jangan pelit-pelit suami ya. Kalau ada kasih tahu aja nih. Yang kedua, istri, tunduk pada suamimu. Itu ada di firman Tuhan kan? Iya kan? Jangan tunduk-tunduk gini. Tunduk. Tunduk itu bagaimana? Pagi-pagi, "Papa sayang, ini kopi." Kasih kopi, kasih teh manis atau kasih, "Ini minummu papa saya." Wah, harusnya dia nggak keluarin duit, dia keluarin. Saya praktekkan, kalau belum pernah kau praktekkan sekarang. Iya, "Ini minummu papa sayang." Ini, apalagi suami. "Mami, tadi papi ada dapat ini loh, dapat bonus nih." Padahal yang dikasih 50, tapi si istri itu sudah senang sekali bapak-bapak. Betul. Saya walaupun ada uang saya kalau dikasih orang saya senang sekali. Berarti itu orang memperhatikan saya. Itu prinsip hidup saya. Kalau kita nggak dikasih nggak diapa, berarti dia tidak menghargai saya. Ya, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya ya lanjut umurmu di tanah. Ya kan, tahu kan? Iya. Jadi itu harus melakukan firman. Jangan hanya cerita, apalagi ya, cerita Simpson dan Daud. Jangan, lakukan firman. Apalagi tadi sudah untuk suami, untuk istri. Istri untuk suami, anak untuk orang tua. Nah, untuk kita apa? Baca dulu Maleakhi 3 ayat 10. Ya, karena kita kan udah tadi untuk antara suami, istri ke suami, terus orang tua ke anak. Ada orang tua ke anak juga, ada anak ke orang tua. Ayo, yang sekarang untuk Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10, mari. Iya. Amin. Ini menceritakan tentang perpuluhan. Memang banyak sekarang para hamba Tuhan yang bilang tidak kolekte lah, tidak kasih perpuluhan lah, itu bohong. Enggak kolekte, tapi pelan-pelan Pak, di sana ada pembangunan. Itu bohong. Ya, bohong. Memang pendeta itu hamba Tuhan itu mau makan dari mana? Saya kesini emang gak pakai bensin, walaupun saya pinjam mobil anak saya. Itu bukan mobil saya, mobil anak saya. Jangan dipikir nanti, ibu pendeta hebat sekali mobilnya. Mobil pinjaman itu. Ya, mobil anak saya itulah luar biasanya anak. Kalau saya udah datang khusus dikasih saya pakai itu. Istrinya kebetulan baik pula lagi, nggak protes. Coba kalau istrinya orang Batak, "Mama kau itu aja kawinin, nggak mama udah aja kau kasih tuh, biarin aja, nggak usah kau pakai mobilmu itu. Mobilku aja kau pakai." Iya kan? Iya nggak? Iya kan? Betul. Aku kena pengalaman nih Nang, kalau nggak aku pengalaman nggak mungkin bisa aku bicarakan itu. Iya.
Kenapa? Puji Tuhan. Orang Jawa, bunda, bunda, coba orang Batak. Idang, sudah makan idang. Kasar kan? Kasar kan? Kalau di Jawa, bunda, makan belum? Enak ya. Ya itu tadi kembali lagi dari kita juga. Satu orang Cina, mama sayang, iya. Coba kalau ini, Nambaru, kau sudah lihat anakmu itu apa katanya kan, marah-marah dia. Iya kan? Gak ada kerjaannya, begitu terus dia Nambaru, lihat dulu itu anakmu. Iya kan? Yang ada orang dikasih tahu keras-keras gitu kan stres kan? Stres gak? Iya. Jadi mari, siapa di sini yang masih aktif? Saya juga bayar perpuluhan loh Bu. Saya masih bayar perpuluhan. Saya dikasih anak saya uang, contohnya, ya 3 juta, saya selipkan 300 sudah khusus saya kasih di mana Tuhan perintahkan. Saya harus kasih. Itu namanya perpuluhan. Supaya tingkap-tingkap langit, lihat supaya apa? Dan untuk ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Ini tadi Bu Gembala bilang cerita, ada musik dikasih, ada, luar biasa berkat Tuhan. Orang yang bisa diberi berarti perhatian. Berarti Ibu Gembala, Bapak Gembala orangnya perhatian juga. Tidak mungkin kita diperhatikan orang kalau kita tidak memperhatikan orang. Bohong. Hukum tabur tua itu selalu ada. Makanya waktu kemarin saya di Bali, saya juga pernah lama di Bali, mereka sangat takut hukum karma. Karena karma itu adalah apa yang kau lakukan hari ini baik, yaitu dapatmu. Apa yang kau lakukan tidak baik, yaitu yang tidak dapatmu juga. Ya. Jangan pikir nggak ada, ada. Itu hukum tabur tuai. Makanya mulai sekarang, mari. Ya, ibu-ibu ya. Udah berapa tadi tuh? Coba ingat gak? Apa lihat aku aja karena cantik aku apa gimana sih? Kalian konsentrasi gak sih? Apa aku kadang kayak tukang ngowot ngomong-ngomong kalian lihat? Hah? Heran. Apa tadi ayo? Coba saya mau dengar. Nengak tandanya kau mengasihi Tuhan. Coba. Kau makin panas. Ayo, coba. Ayo pertama apa? Ya. Terus? Ya, apa? Ya. Ya, itu masih yang namanya melakukan firman. Yang pertama tadi, memiliki iman yang teguh. Jadi kalau ada cita-cita anak kita, kalau ada pergumulan kita, percayalah. Pasti Tuhan berikan. Ya, ada Tuhan berikan. Jangan pernah berhenti berdoa. Di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka engkau akan, ya kan, mendapatkannya dan engkau akan mendapat hal-hal yang tidak pernah kau pahami. Ya, Yeremia 33 itu imanin itu. Kalau kau udah bicara sama Tuhan, udah aku bilang tadi itu kata perintah, berserulah padamu. Akhirnya terakhir, engkau akan, ya kan? Jadi hanya kata perintah dan janji. Enak sekali loh firman Tuhan kita ini. Enak sekali kalau dibaca, tapi kalau hanya nggak dibaca ya geleng-geleng kepala aja. Antara geleng-geleng kepala, antara ngantuk dan nih. Ya? Boleh kan? Apalagi iman, percaya dan lakukan firman. Itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Jangan kita katakan kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak lakukan firman-Nya. Jangan kita katakan kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak memiliki iman yang teguh. Jangan kita katakan kita mengasihi Tuhan tapi kita masih ada hidup ragu-ragu. Percayalah, kita itu dijaga seperti biji matanya. Dan kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Itu untuk mengasihi Tuhan tanpa batas. Mau janji mulai sekarang? Yang selama ini gak baca Alkitab, mau mulai? Ada kan grup Bu? Ada grup, tiap pagi kirim Bu. Gantian, misalnya gantian. Bapak Manurung kirim ayat berapa, dikirim. Mau dibaca gak dibaca pokoknya kirim. 5 ayat aja satu hari, kirim tuh. Tapi jangan hanya dibaca apa aja, dilihat, oh, kirim, jangan. Enak ini enggak. Dibudayakan dari awal, kirim. Habis nanti itu. Habis. Percayalah. Kalau kita membaca firman Tuhan itu kesenang. Oh, sejarahku dibaca. Oh, ceritaku dibaca. Aku tanya dulu kita. Kalau kita ngirim WhatsApp, apalagi sama orang yang kita kasihi, enggak dibuka-buka, jengkel enggak? Jengkel enggak?
nggak ada centang birunya. Padahal sudah dibaca sebenarnya. Ya, nggak ada centang birunya. Jengkel nggak? Apalagi Tuhan Yesus. Kita nggak buka firman-Nya. Kita nggak baca. Sedih loh hati Tuhan Yesus. Jangan kita pikirkan kemarin pencurahan Roh Kudus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Gimana mau curahkan kuasanya Tuhan kalau hubungan pribadimu nggak ada? Bagaimana ceritanya? Jangan salah. Kalau kita sudah undang Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu ada bersamamu. Selalu. Makanya jangan pernah lawan kata hati. Kalau kata hati bilang jangan dilawan. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang bicara sama kita. Ya? Mau? Mulai hari ini? Amin? Ya, bukan amin Siregar ya. Atau amin Manurung atau amin Panggabean, enggak ada. Ya, tapi amin bahwa ya dan benar. Ya, itu mengasihi Tuhan. Sekarang mengasihi sesama. Seperti apa sih orang yang mengasihi sesama? Apakah kita harus mengasihi sesama untuk kakak adik atau kita mengasihi untuk namanya saudara suami atau siapa? Apakah itu? Tidak. Kasihilah sesamamu seperti, berarti semua dong. Semua kan? Pertama, perhatikan orang-orang di sekitarmu. Untuk ibu-ibu utama, karena ibu-ibu yang masak kan? Iya kan? Kalau masak ibu di rumah untuk 5 orang, sisipkan 2, tambah 2, jadi 7 kan? Karena sama, masak 5 orang dengan masak 7 orang sama capeknya. Yang 2 itu ibu lewat kemana yang ibu lihat orang yang perlu ibu kasih. Enggak harus Kristen, yang Muslim juga ibu kasih, ibu berkati. Tuhan Yesus berkatimu ya. Dengan kata Tuhan Yesus pasti besok dia cari. Itulah cara penginjilan yang luar biasa. Jangan pernah takut menyebutkan nama Yesus. Tapi harus ada Tuhan Yesusnya. Banyak orang sekarang berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena Yesus pemain bola pun ada. Iya. Ada namanya Yesus dalam pemain bola. Ada juga di sana di Santiago sana namanya Yesus. Tapi harus ada dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhannya itu harus ada, ya. Jangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nih, Yesus di sana juga banyak. Yesus Muhammad juga ada. Benar. Ada. Jadi jangan pernah takut. Tuhan Yesus berkatimu. Tuhan Yesus berkatimu. Apalagi setiap hari Jumat. Banyak itu orang datang minta-minta kan. Saya setiap hari Jumat itu biasanya Jumat berkah. Saya ikut-ikutan. Saya masak 20 orang-orang pemulung itu di jalanan. Saya tanya, Pak berkati ya. Ntar lewat lagi, Pak Tuhan Yesus berkati. Iya bu. Kan dengan imannya. Besok-besok kalau udah rajin dia dengar Yesusnya, Tuhan Yesusnya. Mereka pasti cari siapa itu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Iya. Tuhan Yesus yang berkuasa. Dialah adalah utusan Allah. Oke? Udah itu mengasihi sama. Nah, kedua di Kolose 4 ayat 23, jagalah hati. Boleh buka? Jagalah hati karena dari situlah terpancar. Ya, bisa? Itu maksudnya kalau kita sudah benar-benar mengasihi, benar-benar kita peduli dengan sesama kita, harus kita jaga hati. Jangan pernah kita sakiti hati teman kita. Jangan pernah kita sakiti hati mertua kita. Jangan pernah kita sakiti hati dedak kita, itok kita, bahkan siapapun yang berhubungan dengan kita, ke istri kita, suami kita, jangan. Jaga hati. Dari hatimu kau akan kelihatan wajahmu yang benar, kau menyayangi suamimu, menyayangi istrimu. Dari situ kelihatan. Jangan katanya mengasihi sesama, tetapi dirimu sendiri kau gak kasih, bohong. Maka dari itu berdamailah engkau dengan dirimu sendiri, supaya engkau damai sejahtera. Jangan pernah menggosipi teman kita. Ya ibu-ibu ini, ibu-ibu didengar, jangan pernah menggosipi tetangga. Enak enggak enak makanannya, enggak usah dia telan aja. Jangan bilang kurang garam. Kurang garam tapi makan. Ini apanya, cabenya kurang ini. Jangan, seringan ini ibu-ibu ini. Karena saya sering ikut kebaktian keluarga kan. Udah dikasih, kurang garam ini. Tapi dimakan.
Janganlah kurang garam, kurang pedas atau kurang apa kayak pokoknya intinya nikmati aja. Kalau kau nggak suka makannya ya sudah bungkus aja bawa pulang. Mau kau kasih anjing kayak mau kasih kucing kayak yang penting jangan sakiti hati temanmu. Jangan di depannya. Kemarin pernah ada orang gitu sama saya. Udah dengan upaya saya masak. Apa dia bilang? Bu kurang garam. Ya karena aku puasa kan. Nggak kurasa itu. Ya tapi biar gimana kan jadi kepikiran. Udah capek gue masak, lu bilang kurang garam. Yang Boya gambar tambahin sedikit, kenapa sih? Pakai di ini kan dititikon, kan repot. Pakai diumumkan, ya. Jadi janganlah, ya. Ibu-ibu ya. Ini anak sekolah minggunya banyak Pak Gembala. Anak sekolah minggu, banyaknya. Ada sekolah minggunya enggak? Gereja kita ini, brother, ada. Ya puji Tuhan ya. Ya jadi dari mulai kecil anak-anak juga ibu-ibu ya diajarkan ambil buku tulis satu ayat aja tiap hari. Suruh tulis biar mereka terekam karena di dalam karena saya penginjilan saya kan khusus untuk Islamologi. Ya, saya pergi juga ke pesantren. Mereka sudah umur 2 tahun diwajibkan harus hafal Quran. Makanya kita kalau bisa yang sudah bisa nulis, kalau nggak bisa nulis dibacakan Bu, 1 ayat aja. 1 ayat tiap hari supaya terekam di pikiran mereka, supaya terekam di benak mereka besok. Mau kan ibu-ibu kan? Jangan bilang gak sempat. Kalau kita mau diberkati itulah ya, mari saudaraku. Dengan kasih yang tak terbatas ini, mulai hari ini kita rasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita rasakan bagaimana Tuhan selalu peduli dengan kita. Kita rasakan bagaimana Tuhan sudah memilih kita. Itulah adalah kasih yang tak terbatas. Begitu juga dengan kasih dengan manusia. Kalau engkau melakukan yang terbaik, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Pasti Tuhan berikan yang orang-orang yang benar-benar yang baik. Kesaksian hidup saya baru ini saya kemarin di Malaysia. Saya tidak pernah kenal ini orang. Hanya lewat WhatsApp aja karena kemarin saya bawa adiknya ke Sumatera. Jadi karena sakit serangan jantung meninggal, ya waktu itu pernah khotbah di Taman Gesmani, terus saya pergi saya ke sana, ketemuin abangnya di Malaysia, biar tahu ibu-ibu. Selesai saya khotbah, mereka siapkan itu kue ulang tahun dan makanan, padahal belum tahu siapa saya. Itulah artinya apa? Karena dia sudah merasakan bagaimana kasihnya Tuhan dan bagaimana mengasihi sesama. Kalau dia tidak merasakan kasih sesama, tidak akan dia lakukan itu. Jadi jangan pernah ibu-ibu, bapak-bapak semua yang di sini hitung-hitungan untuk memberkati. Kalau engkau hitung-hitungan, berkat itu akan jauh. Karena saya sendiri sudah ngalamin, saya tidak pernah hitung-hitungan. Kemarin saya kumpul dengan aras gereja, berapa duit, kata makan sekian juta, oke ayo, padahal duit gua kagak ada. Itu gaji penyuluh ku pakai. Tapi saya tidak peduli. Yang penting benar-benar sama-sama suka. Mau ya? Mulai hari ini ya. Benar-benar berikan hatimu mengasihi Tuhan dan berikan dirimu mengasihi sesamamu. Jangan lagi tanam kepahitan. Kalau hari ini sampai sekarang ini masih ada engkau kepahitan, tolong dibuang. Ada anak ganteng antarin. Terima kasih nak. Orang Batak kah? Oh Dayak. Jadi puji Tuhan. Saya bisa ada sebagaimana ada di sini bukan karena kekuatan saya. Kalau tadi kemarin saya udah berpikir bisa enggak, tapi kata Tuhan berangkat. Padahal saya lagi meriang juga kan. Itu karena kena AC. Itulah kalau buatan Indonesia. Jadi tadi saya sampai di gereja ini saya sangat simpati. Lihat ini. Siapa yang bikin ini Pak? Oh luar biasa. Isbrapo. Ya bagus. Ntar kapan-kapan ke rumah gua ya bikin yang bagus ya. Terus ini. Kalau kita jangan tahu ininya aja. Pegang gininya aja sakit toh. Sakit nggak? Sungsang duri ini. Makanya kita rasakan. Bagaimana Tuhan Yesus ditaruh di sini. Kita pikirkan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus sampai dia katakan Eloi, 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 lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?
Kita masih ada sedikit aja sudah pusing. Ada masalah sedikit sudah menderita. Ingat Tuhan Yesus. Ya, ingat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Perkataan hamba boleh berlalu, tapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu Bapa. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar tadi boleh melekat di dalam hati dan pikiran kami. Ajari kami Bapa supaya kami selalu beriman. Ajari kami supaya kami memiliki hidup yang percaya dan boleh melakukan firman-Mu. Dan kami Tuhan boleh mengasihi sesama kami benar-benar Tuhan. Kami tidak ada lagi rasa iri. Kami tidak ada lagi tidak mau tahu. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna itu akan kami lakukan. Bahwasanya kami sudah merasakan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berkati gereja GSJ ini yang dipimpin oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Biarlah Tuhan gereja ini makin Kau tambah-tambahkan jemaat Bapak. Dari timur, selatan, barat, daya Tuhan. Kau berkati Bapak. Dari manapun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah gereja ini juga boleh berdiri dengan baik. Ada rencana pembangunan atau apapun Tuhan. Biarlah kami imanin di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja ini boleh menjadi saluran berkat-Mu Bapak. Khususnya Bapak untuk kesehatan Bapak Gembala semakin Kau pulihkan Tuhan. Biarlah mereka boleh berjalan selalu suami istri untuk melayani-Mu. Dan mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu. Dan mereka boleh menjadi saksi-Mu. Dan untuk anaknya Kau berkati, untuk mantunya juga Tuhan berkati. Waktu-Mu, janji-Mu Bapa, kapanpun Tuhan anugerah yang terbesar Engkau akan berikan Tuhan. Kau berkati, Kau urapi rahim yang ada di dalam tubuh anak-Mu Bapa, berpanggabaian di dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan yang pemain keyboard, Tuhan Kau berikan kecerdasan, semakin cerdas, dan apa yang sudah dia miliki Tuhan, apa yang dia pelajari, biarlah semakin Kau tambahkan hikmat yang maripat daripada Engkau. Dan semua anak-anak Bapak Gembala dan Ibu Gembala Engkau berkati, dimanapun mereka berada Engkau berkati Bapak. Begitu juga untuk Pak di sini Bapak, untuk para jemaat di sini yang Kau telah percayakan Bapak, baik dalam suku bangsa kami Bapak orang Batak, baik dalam suku Dayak, suku apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus memberkati mereka, memiliki roh damai sejahtera, sukacita yang daripada Engkau. Jika mereka mendambakan pekerjaan Tuhan, Kau bukakan pintu pekerjaan Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka Bapa merindukan hal yang sangat dirindukan mereka, kami imanin di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya Bapa Engkau berkati Bapa jemaat-jemaat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina. Kami percaya kiranya Tuhan terus memberkati Ibu dalam pelayanan dimanapun beliau akan ditempatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu semuanya diberkati, amin. Biarlah kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kita karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Dia telah memberkati bukan hanya secara rohani tetapi juga secara materi dan jasmani. Karena itu biarlah kita sebagai ucapan syukur kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Etna berdoa untuk persembahan. Mari kita satu. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Ya Bapa. Ya Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Ya Yesus. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, berkaryamu Tuhan. Ya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Amin. Amin Yesus.
rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biar iman kami terus teguh, kuat di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa dan heran lagi Tuhan. Di mana saja hamba-Mu berada Tuhan. Biar Kau terus pakai dengan hikmat, marifat, urapan-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dan dikuatkan. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, Tuhan sudah memberkati di dalam pekerjaan kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Biar Engkau menguduskan, menyucikan Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah segala apa yang kami persembahkan ini sebagai tanda ucapan syukur kami beri dengan penuh sukacita Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Tuhan memberkati segala pekerjaan usaha kami Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Ini doa ucapan syukur kami, haleluya, amin. Baik, mari Bapak Ibu kita boleh memberi dengan sukacita. Dan sambil kita naikkan pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Silakan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dia segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Haleluya. Amin. Dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Terima kasih, Tuhan berkati persamaan Bapak Ibu sekalian. Untuk pengumuman bisa lihat di grup ya. Nanti ibadah KKA akan diadakan pada hari Kamis. Ya, pada hari Kamis tanggal 19, nanti pimpin pujiannya Ibu Ria, renungannya Ibu Dela, tempatnya di gereja. Ibadah doa hari Jumat, pimpin pujian Ibu Shombing, renungannya Ibu Gembala, tempat di gereja. Ibadah Minggu, nanti pimpin pujian Ibu Etna, firman Tuhan Bapak Wesley, pemusiknya Bapak Stanley, sekolah Minggu Ibu Erlin, operator LCD Saudari Louis, operator sound system Saudara Sihol. Demikian yang akan bertugas melayani kita pada minggu depan ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari kita selalu meminta penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita mau andalkan Dia selalu dalam kehidupan ini. Haleluya.
kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami mau Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat yang hidup bagi kami. Dan kami mau Tuhan, iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menaikkan setiap pujian pengagungan kami. Kami menaikkan sembah syukur kami kepada Tuhan. Dan terlebih kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua yang kami dapatkan ini Tuhan boleh membawa kami untuk naik lebih tinggi lagi Tuhan di dalam Engkau, di dalam mengenali Engkau Tuhan. Biarlah kami memiliki pengalaman indah yang luar biasa bersama Engkau Tuhan, sehingga iman kami boleh terus bertumbuh dan iman kami boleh terus naik Tuhan Yesus, dan semakin melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu telah menyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi kami. Kiranya Engkau terus mengerjakan bagian-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Marsaulina. Engkau terus memakai hidupnya Tuhan menjadi karya-Mu Tuhan, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau sebagai juru selamat, biarlah kiranya melalui kehidupannya Tuhan boleh banyak orang dimenangkan dan boleh banyak orang mengaku Engkau adalah Kristus yang hidup. Engkau memberkati Tuhan pelayanannya, Engkau memberkati kehidupan anak-anaknya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau memberkati. Terutama Tuhan Engkau berikan kesehatan ekstra dalam melayani kemanapun hamba-Mu ini Engkau tempatkan Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan terlebih hikmat marifat daripada Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga menyerahkan juga setiap jemaat Tuhan pada saat ini. Engkau yang lebih mengetahui apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memegang tangan-Mu, Engkau yang akan membukakan pintu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pengalaman yang indah bersama Tuhan. Masalah itu boleh ada, tetapi kami percaya Engkau lebih besar dari masalah-masalah itu, dan kami percaya Engkau lebih luar biasa Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dan boleh lebih semangat lagi dalam mengiring Tuhan. Dan terlebih biarlah mereka boleh memakai kehidupannya untuk menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, baik di dalam studinya Tuhan, baik di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang mereka kerjakan. Biarlah senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami juga serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, apapun situasi yang sedang mereka hadapi saat ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang mengingatkan mereka Tuhan untuk senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau, untuk senantiasa datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja dalam setiap masing-masing umat-Mu ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang sedang dalam kelemahan iman Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Dan kami percaya yang sedang pergumulan yang lain, apapun keuangan, rumah tangga, penyakit dan segalanya Tuhan, kami percaya Engkau akan bukakan jalan, asalkan mereka mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengutamakan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun, di perkotaan, terutama di pedalaman-pedalaman, di pelosok-pelosok Tuhan. Kami rindu setiap orang boleh mendengar tentang Engkau, mengenal Engkau sebagai Juru Selamat yang hidup. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan ini, Engkau pakai kehidupan mereka, berkati, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan juga Tuhan Yesus hikmat dalam mereka boleh mengatasi setiap hal yang ada yang sedang mereka alami dalam pelayanan mereka. Engkau mencukupkan Tuhan apa
yang mereka butuhkan dalam pelayanan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau menyertai setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada kuasa gelap atau tipu muslihat iblis yang boleh menyentuh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, khususnya juga dimanapun mereka melayani Tuhan. Berkati anak-anak muda, generasi-generasi muda ini Tuhan, anak-anak youth Tuhan. Biar Engkau pakai generasi-generasi muda ini menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dimanapun mereka melangkah, dimanapun mereka Tuhan melakukan bagian tugas mereka, Tuhan menyertai mereka sehingga hidup mereka boleh menjadi kesaksian bagi Engkau Tuhan, bagi orang-orang, sehingga boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus yang hidup dengan kasih dan kuasa Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, biar anak-anak muda ini, generasi-generasi ini Tuhan boleh menjadi generasi-generasi yang cemerlang Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah iman mereka boleh tetap kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Jauhkan dari hal-hal tipu-tipu muslim, kuasa iblis yang berusaha untuk mengambil jiwa mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kiranya anak-anak muda ini boleh berdiri teguh menjadi pasukan yang hebat Tuhan untuk kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati semua anak-anak, orang tua, suami, istri, semuanya Tuhan, terutama khususnya juga untuk kehidupan rumah tangga umat-Mu Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga memberkati Tuhan, sehingga keluarga kecil ini boleh menjadi berkat juga Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, bangsa dan tanah air kami tercinta Tuhan Yesus, untuk para pejabat pemerintah yang ada, mulai dari yang tertinggi presiden, wakil presiden, menteri, semua sampai ke jajaran bawah Tuhan Yesus, kepala desa Tuhan, semuanya kiranya Engkau berkati Tuhan, masing-masing dengan tugas bagiannya. Biarlah Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan dalam mereka mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga mereka lebih mengutamakan kebenaran, pengenalan akan Tuhan daripada kepentingan pribadi mereka Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa Tuhan menyertai anak-anak Tuhan. Berkati mereka yang bekerja di dalam pemerintahan, anak-anak Tuhan yang ada Bapa, biarlah kiranya mereka boleh menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari kuasa gelap Tuhan yang berusaha menghancurkan mereka Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh menjadi saksi Tuhan. Kami rindu melalui kehidupan mereka, pekerjaan mereka di pemerintahan ini, mereka boleh memberikan Tuhan suatu karya yang baik Tuhan daripada Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan kami, setiap doa-doa kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus untuk semua hal yang belum tersampaikan Tuhan, kiranya kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang telah mengatur segala sesuatunya, dan kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap rencana-rencana kami ke depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mendahului dan ajar kami untuk peka kepada suara Tuhan, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur, menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, sebab Engkau baik. Engkau sudah memberkati kami jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, dalam kami boleh menjalani hidup untuk setiap hari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan saja memberkati kami semua. Apabila kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, biar Tuhan memberkati kami yang tinggal, bagi yang pulang Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan
Amin. Tuhan berkati. Amin.